Ahmad Khosinuddin pentolan HTI ini koar-koar mau memenjarakan Pak Joko Widodo, bahkan mengatakan kalau Pak Jokowi adalah Raja Ngibul. Tentu saja hal ini mendapatkan tanggapan warga masyarakat yang tidak setuju atas pernyataan daripada si tompel ini. Akhirnya tompel ini dirujak oleh warga dikarenakan menyebut kalau Pak Jokowi adalah Raja Ngibul. Joko Widodo. Jadi surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Solo sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngibul itu pasti tidak datang. Ya. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jangan sampai keduluan dipanggil malaikat pencabut nyawa. Jadi mudah-mudahan saudara Joko Widodo pada sidang selanjutnya bisa hadir atau setidak-tidaknya menunjuk surat kuasa untuk lawyer. Tapi dengan catatan, karena dia bukan presiden, nggak boleh pakai jaksa agung loh. Jangan pakai jaksa agung, jangan pakai setnek, jangan pura-pura lupa Anda bukan presiden lagi. Jangan pura-pura lupa Anda ini sudah tidak punya kewenangan lagi. Tunjuk saja lawyer. Nah, baru kita pengen tahu siapa sih lawyernya Jokowi, gitu loh, ya. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten, di Aula Kecamatan Pontang. Semua warga Banten marah. Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya Aguan ini bikin cilaka. Bikin apa? Cilaka. Ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada polusi, ada rumahnya jadi rusak rontok, ada ribut-ribut sehingga tidak bisa tenang, ada laut dipagari, ada jalan-jalan diuruk, ada rumah tanahnya diuruk, ada sungai diuruk, pantai dipagari, sampah menumpuk, tambak diurut, sawah tidak bisa ditanami lagi, korban banjir dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan yang paling penting, nanti kita akan beri kesempatan pada lawyer-lawyer lain, juga kepada prinsipal. Saya ingin tegaskan, negara ini adalah negara hukum. Negara ini saat ini presidennya Prabowo Subianto. Negara ini bukan negaranya Aguan. Jadi sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk menyerahkan surat panggilan kepada pihak tergugat jika tidak ditemukan itu bisa dititipkan ke lurahan. Nah, kalau kelurahan mustahil gak kenal saudara Aguan. Republik ini siapa yang gak tahu saudara Sugianto Kusuma alias Aguan? Apalagi setelah digugat rakyat, nama Aguan itu viral. Jadi pakai P ya, viral di mana-mana nama Aguan itu. Gak mungkin gak ada yang tahu. Nah, tapi karena tadi diminta untuk melengkapi, kami akan melengkapi, mencari tahu alamatnya. Jadi kepada bapak-bapak, tadi kurangnya cuma nomor, tapi kami akan sounding bukan hanya nama, alamat kantornya. Kalau perlu kami carikan alamatnya rumahnya sendiri atau alamat rumahnya di Singapura, kita kasih semua. Ya, biar dia tidak ngumpet lagi, biar dia datang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan proyek PIK 2 yang telah menyengsarakan rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati mas, ya, jangan bermain api, nanti kamu kena api. Jangan lawan orang baik, orang jujur, kalah kamu. Jangan bilang Jokowi bohong-bohong. Jokowi gak pernah membohongi rakyatnya, gak pernah. Kenapa kamu waktu presidennya dulu gak begini? Waktu Bu Mega menjabat, kenapa kamu gak begini? Kenapa kamu gak diurusin? Kenapa kamu gak memperkarakan waktu ada pejabat-pejabat yang sebelum Jokowi? Kenapa dia? Kenapa baru Pak Jokowi yang kamu urusin? Ingat, jangan main api, kena api. Hati-hati, jangan lawan orang baik. Pasti kamu kalah. Tuhan tidak tidur, paham?
Apa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Ini seharusnya manusia yang satu ini seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang, ya kan? Hanya buat gaduh, hanya buat ribut. Bisa nggak sih Anda itu sekali aja gitu loh, anjing, berbuat baik untuk negara ini. Janganlah Anda itu merasa seperti korban ataupun orang-orang yang terjalimi. Anda tuh berbuat baiklah dulu untuk negara ini satu kali ini saja. Janganlah menjadi provokator. Kami capek melihat tingkah laku Anda itu semua. Anda itu tukang pengadu domba gitu loh, tukang provokator. Sekali aja gitu loh, anjing. Kok bisa Anda berkata seperti itu gitu loh, mengadu domba masyarakat, mengatakan hal yang tidak benar kepada masyarakat. Anda itu gerombolan barisan sakit hati, gerombolan yang suka melawan pemerintahan. Sedikit aja Anda itu berbuat baiklah untuk negara ini, anjing. Apa yang sudah Anda berikan untuk negara ini sampai Anda berkata hal seperti itu? Kalau Anda tidak suka, silakan keluar dari negara ini. Jangan suka buat gaduh negara ini. Saya muak banget melihat muka Anda itu. Tak habis pikir melihat tingkah laku Anda itu. Malu dikit woi, anjing. Hanya di era Jokowi, laut punya sertifikat. Mari kita bahas. Yang pertama, kita harus ketahui siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikat tanah. Apakah Jokowi? Tidak dong. Siapa? Ya BPN. BPN yang berhak mengeluarkan, bukan Jokowi. Ya, tanya sama BPN-nya. BPN mana yang mengeluarkan pada waktu itu? Apakah kabupaten ataupun nasional? Tanya. Kecuali lu nyalahin Jokowi itu ada statement dari Kementerian Pertanahan yang dulu menjabat di era Jokowi bahwa saya disuruh Jokowi. Baru Anda bisa menyalahkan Jokowi. Baru Anda bisa mengatakan di era Jokowi laut mempunyai sertifikat. Baru. Ini belum ada statement apa-apa. Anda menuduh tanpa adanya dasar. Ya. Dan itu sudah termasuknya fitnah yang keji. Ingat saudara-saudara, Anda memfitnah tanpa dasar sesuatu, kecuali ada statement dari BPN kabupaten semisalkan, ataupun Kementerian Pertanahan yang menyatakan saya disuruh presiden ke-7. Baru kalian bisa menuduh hanya di era Jokowi laut punya sertifikat. Oke? Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya. Seharusnya anjing-anjing seperti ini, ya kan, para provokator yang seperti ini, seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang. Karena kalau dilepaskan dari kandang, mereka brutal. Mereka bakal menggigit orang lain gitu loh. Mereka ini orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Sebenarnya mereka ini adalah provokator gitu, tukang fitnah, tukang mengadu domba masyarakat, supaya masyarakat membenci Pak Jokowi dulu. Saya tahu kok siapa Sudirman Said Didu. Mereka nih orang-orang pecatan Pak Jokowi. Karena kinerja mereka dulu sangat jelek banget. Bahkan sangat buruk. Bahkan mendapatkan nilai D+, bahkan F. Karena kinerja mereka sangat mengkhawatirkan dan memalukan banget. Karena mereka tidak mencerminkan pejabat ataupun orang-orang yang berintegritas tinggi. Dan saya sayangkan, Pak Sudirman Said ini seolah-olah menjadi korban ataupun orang-orang yang tersakiti oleh Pak Jokowi. Padahal mereka ini gerombolan provokator. Jadi saya sarankan untuk Pak Sedidu dan gerombolan sakit hati yang lainnya. Rakyat di negara ini sudah cerdas semua, Pak. Siapa kalian itu semua sudah tahu masyarakat di negara ini. Masyarakat di negara ini sudah cerdas semua, sudah pakai logika dan akal. Mereka tak bakalan terpengaruh dengan tipu daya muslihat kalian. Jadi saya sarankan untuk Pak Sedidu, lebih baik banyak bertobat, Pak. Takutnya nanti Bapak dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Preman itu sebenarnya paling takut sama polisi. Kalau ada preman berani begitu dekat polisi, tanda kutip, jangan-jangan udah disewa ini begitu. Nah, yang kedua itu kemudian saya lanjut sampai ke kendaraan. Nah, datanglah peserta aksi yang banyak tadi yang sudah dikoordinir dengan baik tadi begitu. Begitu datang, ya sempat adu argumentasi lagi, tapi akhirnya preman-preman minggir dan pergi. Yeah. Artinya kalau saya lihat sterilisasi lokasi aksi dari preman-preman itu bukan karena kinerja kepolisian, tapi kalah jumlah saja ini si preman. Andaikan ya
pesertanya tidak banyak, polisi pun tetap akan membiarkan preman-preman itu mengintimidasi peserta aksi, sehingga bisa jadi aksi kemarin tidak terjadi. Tapi alhamdulillah karena peserta banyak, ya karena ridha Allah ya, akhirnya terselenggara dengan baik. Dan saya juga mengikuti aksi sampai selesai, dan di kesempatan itu saya diberi kesempatan oleh panitia untuk orasi juga, sempat orasi juga. Nah, cuman kawan-kawan itu baru tahu setelah malamnya rame, jadi merasa kok ada kejadian seperti ini, kami kok nggak bisa berkontribusi untuk menolong, ya kan gitu. Padahal kejadiannya justru di awal, gitu. Hebohnya setelahnya. Begitu besarnya Jokowi, jadi setiap apapun yang terjadi, produk-produk politik yang ada sampai saat ini selalu dikaitkan dengan Jokowi. Kalau salah itu urusan Jokowi, kalau menang, kalau salah itu pasti produknya Jokowi, kalau bener itu pasti produknya si Anu. Woi, Jokowi dua periode itu telah membantu Indonesia keluar dari masa krisis, khususnya krisis pandemi. Itu sulit, geng. Kalau nggak ada kepemimpinan kuat saat itu, mungkin Indonesia tidak sebaik ini. Kalau sekarang ada hiruk pikuk tentang PPN, itu kan produk undang-undang. Kalau nggak dijalanin, berarti pemerintahan Prabowo melanggar undang-undang. Kalau dijalanin, banyak yang nggak mau kan. Tapi kan undang-undang sudah mengatur kita. Ya kalau nanti bisa dirubah tetap 11%, ya monggo. Kalau harus bertambah, ya gue juga. Udahlah, pokoknya salah Jokowi dah. Udah gitu aja. Tinggal nunggu siapa lagi kita ya? Wih, Cing Jin, ngapain lo di situ? Oh, kita ngirim surat ke sini. Masa kita Diusir kan sama satpam kan? Rasain. Ya, emang lu rakyat benar ya. Tapi gue juga rakyat. Bos, ini negara punya seluruh rakyat, bukan punya lu doang. Ada hukum, ya, ada aturan, bukan semau-mau lo sendiri. Gak diterima satpam masuk audiensi malah orasi di situ. Saya kemarin juga ada di situ ya. Saya pantau itu orang teriak negara dalam negara. Ya, palakmu itu negara dalam negara. Ini negara Indonesia, bos. Sejak kapan ada negara dalam negara di sini? Ngawur aja kalau ngomong. Ya, ini jangan-jangan lo tuh yang negara dalam negara. Gue masih ingat, ya. Lo apa waktu itu? Lo pendukung ormas yang dibubarin HTI itu kan? Ada bahkan pengen bubarin Densus ini orang. Pernah ada buktinya itu. Bubarin aja Densus katanya dia. Jangan-jangan dia yang negara dalam negara. masa kita ke Ancol. Nah, udah bener itu ke Ancol, refreshing, ya, biar bersih hatimu, nggak teriak negara dalam negara mulu, hah? Aduh, kencing jen. Ya, saya akhir-akhir ini melihat video orang yang katanya ngerti hukum, intelektual, manusia merdeka, tapi kenyataannya tidak merdeka sama sekali. Nah, kalau mau membela Said Didu, apalagi seorang lawyer, tidak perlu membangun opini, tidak perlu membangun narasi. Ya bela saja di meja hukum, di pengadilan, di wilayah hukum itu sendiri, gitu loh. Nah, nampaknya orang tersebut ingin membangun narasi, ingin mencari simpatik, seakan-akan membela rakyat. Rampasan tanah, ini orang tidak tahu tanah yang dirampas itu yang mana. Apakah orang yang disuruh pindah itu punya surat, punya sertifikat, punya warkah? Nah, itu kan harus jelas. Di zaman modern seperti ini tidak bisa, Pak, semena-mena, orang semena-mena nggak bisa, negara semena-mena nggak bisa. PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, PSN dan PIK itu dua hal yang berbeda. Nah, PSN itu adalah tanahnya pemerintah yang dikelola atau diserahkan kepada pihak swasta. Tetapi negara ini tidak memberikan biaya sedikit pun, tidak memberikan biaya sama sekali. Jadi kalau mau menjadi manusia merdeka, minimal dia harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan membela Said Didu, Pak Said Didu yang menghadapi hukum, terus kemudian mengatakan kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Nggak bisa, kalau tidak ada fakta hukumnya, kalau tidak ada dua alat bukti, tidak bisa negara ini melakukan kriminalisasi terhadap orang, apalagi orang ini terkenal. Said Didu itu kan orang terkenal. Kalau diperiksa polisi, tidak perlu menuduh polisi melakukan kriminalisasi, menuduh Pak Aguan melakukan kriminalisasi. Ini adalah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoak, adu domba yang dilakukan oleh saudara Hosinuddin ini, yang pentolan HTI itu, gitu loh, pakai takbir segala. Jadi pahami dulu PSN itu
apa, tanahnya siapa, kemudian rakyat yang dirampas itu yang mana. Karena saya sudah melakukan investigasi bahwa warga atau masyarakat yang terdampak daripada proyek PSN ini juga mendapatkan ganti rugi kerohiman selama mereka melakukan atau mengerjakan atau menggarap tanah tersebut. Nah, karena pemerintah itu ingin bahwa tanah ini berfungsi dengan baik dan lebih bagus lagi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, akhirnya dibentuklah atau ditunjuklah yang namanya PSN tadi itu dan dikerjakan oleh swasta. Dan kita harus terima kasih loh sama swasta karena negara tidak membiayai sama sekali proyek strategi nasional. PSN itu berarti bukan rumah yang digusur ya Gus? Beda ya Gus? Bukan, PSN itu mas tanah-tanah yang di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup, tanah-tanah yang tidur lah istilahnya kan seperti itu. Mangrove-nya aja di situ kan ada 91 hektar. Itu di master plan dirubah menjadi 555 hektar mangrove-nya gitu loh. Jadi bukan untuk menghabisi hutan yang harus dilindungi namanya mangrove itu gitu. Makanya sebelum Cucu Senawawi Al-Bantani, wahai keturunan Sultan Banten, saya menyuruh ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Ngapain? Saya mau ngambil ngapain? Itu negara harus hadir dengan memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang pertama, kehadiran negara dibuktikan dengan segera mencabut status PSN di 2. Yang kedua, segera menghentikan proyek strategis nasional ini, termasuk proyek di 2 baik yang diklaim menjadi PSN atau yang wilayahnya di luar PSN. Yang ketiga, Pak, mohon lakukan audit secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan PSN di 2 ini. Karena apa? Karena sudah terbukti ada sertifikat bodong di laut dan di darat juga banyak ya masyarakat yang dirampas tanahnya, tidak dibayar langsung diuruk, ada yang baru dibayar kecil, ada yang kemudian bahkan ditimbulkan sertifikat bodong lainnya yang digunakan untuk merampas tanah-tanah rakyat. Nah, ini harus diaudit secara menyeluruh. Mohon maaf Pak, kami tidak percaya kalau audit itu yang dilakukan oleh BPN. Kemarin saja BPN dari 263 sertifikat bodong yang secara material dan faktual itu ada di laut, ternyata yang dibatalkan hanya 50. Yang lainnya apa mau diselamatkan? Nah, kalau dalihnya ada yang 2019 butuh putusan pengadilan atau fatwa dari Mahkamah Agung, kan sebelumnya katanya 2022 sampai 2023 itu sertifikat terbit. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 semestinya sertifikat yang belum berusia 5 tahun kewenangannya BPN dan harusnya 263 SHGB dan 17 SHM yang secara material dan faktual itu ada di laut ya dicabut serta-merta. Kenapa hanya 50 biji gitu? Karena itu agar audit agar ya proses penertiban itu bersifat akuntabel ya kita percaya begitu, harus disebut ya, dibentuk tim audit yang melibatkan seluruh unsur masyarakat begitu. Dan DPR saya pikir DPR perlu untuk membentuk pansus penelitian khusus untuk mengaudit seluruh pelaksanaan PSN 2 ini ya, dan turun langsung Pak Wakil Rakyat, Bapak Ibu yang anggota DPR, saya Pak yang tahu langsung ada sungai diuruk, saya yang tahu langsung ada tanah ya sawah menjelang panen langsung diuruk. Enggak ditanya-tanya dulu mau dijual atau tidak, langsung diuruk. Saya juga yang tahu. Yang hanya dibayar 30.000 Pak, 50.000. Saya tahu Pak, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati yang ada di DPR, mohon untuk turun ke lapangan, jangan percaya informasi yang hanya sebatas laporan dari kementerian dan lembaga yang ada. Seperti kemarin ada 8 pegawai BPN diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Yang JS itu Pak Joko Susanto atau siapa itu Pak, itu udah pensiun, dan kepala BPN Tangerang udah pensiun, diberi sanksi copot dari jabatannya. Copot dari jabatan apa? Dicopot sarungnya ya biar lontang lantung. Kan aneh ini. Uang udah pensiun kok diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Mau disanksi apa? Udah pensiun gitu. Nah, ini yang kami khawatir ya, kontestasi perlaporan yang ada di DPR itu hanya sekedar untuk menyelamatkan oligarki dan mencari semacam tumbal saja. Nah, kalau kita lihat kan yang mau ditumbalkan ini kayaknya cuma kepala desa Kohot nih. Padahal Pak, semua yang terlibat itu adalah semua kepala desa yang memiliki wilayah laut itu terlibat dengan sertifikat laut dan pagar laut. Sementara desa-desa yang tidak punya
laut pun bermasalah kalau itu wilayah menjadi wilayah proyek PIK 2, maka harus diaudit semuanya. Terima kasih.